Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi bersama saya Faisal Akbar Soda Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 5 yaitu Slack dan DHCP v6. Nah, kalian pasti penasaran kan apa itu Slack dan DHCP v6. Makanya langsung saja kita ke materinya. Let's go. Nah, sini ada IPv6 gua assessment. Nah, sebelum kalian memahami stateless address auto configuration atau disebut SLAC atau juga DHCP-V6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unique Cache Address atau bisa disingkat sebagai GUA dan juga Link Address LIS. Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini ada IPv6 host link local address. Nah, di sini fungsinya itu sebagai alamat link lokal IPv6 merupakan alamat IPv6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Nah, lalu host menggunakan pesan ICMP v6 router advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Kita lanjut. Di sini ada hmm, dari global unicache address di situ terbagi menjadi dua, yang satu stateless dan stateful. Nah, stateless terlebih dahulu itu di ada dua, terbagi menjadi dua macam, yaitu ada select only dan juga select with DHCP v6. Lalu stateful itu terbagi menjadi satu bagian, yaitu DHCP v6 server. Kita lanjut. Sini ada Slack ataupun stateless address auto configuration sistem ataupun protokol tidak menyimpan informasi keadaan atau state dari komunikasi sebelumnya. Nah, tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IPv6 ke klien. Jadi bebas gitu ya. Lalu sini ada Slack only. Nah, router itu mengirimkan pesan, router mengirimkan pesan ke router advertisement atau bisa disingkat sebagai RA untuk memberikan informasi ini ke informasi IPv6 addressing, yaitu memberikan satu network, dua traffic light, tiga default gateway. Nah, dari ketiga itu diturunkanlah atau host itu membuat alamat IP sendiri ataupun otomatis dengan cepat dan pembantuan DHCP v6. Nah, di sini ada DHCP server. Nah, stateful configuration. Lalu ada server memberikan catatan mengelola seluruh informasi IPv6 address ke klien. Lalu ada network, default gateway, traffic light, DNS server, dan jaringan besar. Kita lanjut. Di sini ada Slack, Slang with DHCP. Nah, ini menjadi beberapa poin. Yang pertama ada kombinasi stateless dan stateful. Yang kedua ada membuat alamat host address sendiri, Slack. Lalu yang ketiga, poin ketiga yaitu meminta informasi tambahan DNS ataupun NTP dan juga dan lain-lain. Lalu yang keempat, yaitu server yang memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun melihat IPv6 klien. Nah, kita lanjut. Di sini ada pesan paket range router adventure. Nah, nah, poin di sini yaitu router syndication ataupun RS atau dengan paket permintaan dari host ke router untuk mengirimkan informasi konfigurasi v6. Kita lanjut. Di sini ada kombinasi paket router atau paket RA. Nah, di sini ada select, ini di sini ada satu dan nya 0 dan M juga 0. Lalu ada select M DHCPV DHCPV6 A-nya 1, 0, O-nya 1 dan M-nya 0. Lalu DHCPV6 yaitu A1, M-nya 0, O-nya 0 dan M-nya 1. Lalu sini ada paket RS to RA. Nah, RA sama dengan paket ICMP v6 yang dikirimkan oleh router ke jaringan lokal atau bisa disebut LAN untuk memberitahu nih informasi IPv6 addressing. Nah, sini kan pilih ada AO sama M. Nah, itu A artinya address auto configuration stateless, lalu ada itu A. Terus yang O itu other config flag atau combination. Lalu ada M manage address configuration atau stateful. Nah, ini kayak tadi berarti untuk select only itu address
address auto konfigurasinya itu 1, dan untuk other config flag itu 0, dan manage address itu 0. Nah, untuk select dan DHCP v6 itu untuk address auto konfigurasinya 1, dan untuk other config flag itu 1, sorry, dan untuk manage address itu 0, dan untuk DHCP saja. Untuk address auto konfigurasinya itu 0, sorry, dan untuk other config flag itu 0, dan untuk manage address configurationnya itu 1. Kita lanjut. Di sini ada ls message. Di sini kita bisa lihat, di sini ada router 1, switch, dan PC. Nah, di sini kan untuk PC untuk jalur di router ke switch itu 2001, IP-nya db8.2 acad.21.2.21/64 fe 80.1. Nah, di sini jadi dia ini bakal, kan ini default gateway dari router itu bakal pakai di sini. Jadi si PC ini bakalan punya IP otomatis. Kalau si IP ini kita daftarin di router, itu pasti ke switch. Nah, itu gitu. Nah, di sini kalau ke sini bakal nah, jadi di sini kan bakal RS message, lalu kalau ke kanan itu bakal range message. Kita lanjut. Di sini ada proses generate interface ID. Nah, randomly generate atau dibuat secara random atau unik dan unik. Lalu AUI 64 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka heksadesimal FFE di tengah IPv6. Kayak gitu untuk proses pembuatan interface ID-nya. Di sini kita lanjut. Duplicate address detection. Nah, dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi nih bahwa IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Proses DAD digunakan host untuk memastikan bahwa GUA atau global unique address IPv6 itu bersifat unik. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP v6 Neighbor Serialization atau NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast serialization. Nah, jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IPv6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tapi jika ada yang merespon alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang sifat unik. Kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke implementasinya. Sebenarnya implementasinya cukup simpel. Kita saja ke Cisco Packet Tracer. Nah, untuk implementasinya kita bisa siapkan satu router, terus satu switch, dan satu PC. Nah, jangan lupa kita sambungkan antara router ke switch. Jadi kita harus nambahin dulu port. Kita tambahin ini PT Switch NM1CGE, kita tambahin cukup 3 juga, jangan lupa nyalain lagi. Nah, kita langsung aja sambungin router ke switch, dan kita sambungin lagi dari switch ke PC. Kita percepat aja. Udah. Nah, di sini kita masuk aja ke CLI kayak biasa. Di sini kita masukkan terlebih dahulu, tidak lupa. Terus kita masukin IPv6 nya nih sebagai default gateway di router ataupun sebagai IP di router. Kita
kita bebas masukin apa aja. Nah, IP berapa, masukin 2001.2 2008.10.2 slash. Udah. Nah, kita coba nih, apakah sudah terdetek ataupun belum untuk IP otomatiknya. Nah, sini kan lama, berarti sini belum masuk nih. Nah, gimana nih cara masuknya? Kita sini exit terlebih dahulu, terus IPv6 nah unicast routing, lalu kita enter. Nah, kita lihat nih apakah udah masuk. Nah, di sini bisa kita lihat IPv6 addressnya, dan kan ini udah otomatis. Nah, di sini ada tulisan IPv6 request successful ataupun berhasil. Ini IP-nya 2001.2 db8.10.2.202.202. Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini sama enggak? Nah, 2001.2 db.210 berarti di mana angka 10 di titik 2.2 berarti 0/0 di sini 1. Nah, kenapa ini kayak 200? Pas karena dia ini kayak bikin IP di sini bisa lagi di PPT tadi. Nah, di PPT ini kan di sini dalam jaringan stateless harus dapat terverifikasi bahwa IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Kan di sini kan baru dibuat dan itu secara acak dan juga unik. Nah, kayak ini. Kita coba cek nih. Bisa. Nah, ya successful. Nah, gitu aja. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian ya video aku tentang pembahasan Slack dan DHCP. Ya, Slack dan DHCP V6. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami, dan juga mohon maaf jika mungkin ada salah kata dari aku sendiri. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.